Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan pembangunan game platform menggunakan Construct 2. Tugas ini ditujukan untuk memenuhi ujian akhir semester game programming. Baik, untuk instruksi program, ada 6 poin penting yang harus diperhatikan, yaitu nomor 1, game yang dikembangkan terdiri dari halaman cover, about, dashboard, satu level game, dan leaderboards. Yang kedua, game yang dikembangkan harus dapat memilih karakter pada halaman sebelum game dimulai. Yang ketiga, game yang dikembangkan harus dapat melakukan remoting data atau crowds dengan DBMS yang ada localhost. Keempat, game yang dikembangkan harus dapat memiliki upgradable item. Yang kelima, game yang dikembangkan harus terdapat reward dan punishment. Dan yang terakhir, game dapat mengakses halaman leaderboard. Baik, langsung saja kita akan ke dalam programnya. Baik, untuk dapat melakukan remoting data crowds dengan DBMS, maka pertama-tama kita akan membuat sebuah database yang terdiri dari ID, user ID, password, score, dan juga date time. Untuk primary key-nya kita akan ada pada ID, untuk user ID yaitu varchar, password juga varchar, score merupakan integer, dan date time merupakan tanggal. Setelah kita melakukan pembuatan database, maka selanjutnya kita akan membuat sebuah koneksi menggunakan PHP, yaitu dengan cara mengetikkan kode seperti berikut. Untuk user access terdiri dari akses 0, akses 1, akses 2, dan juga akses 3. Pada akses 0 ini diperuntukkan untuk registrasi user. Untuk akses 1 ini diperuntukkan untuk login. Pada akses 2 ini untuk mendapatkan data 10 terbesar sebagai leaderboards dan juga score. Dan yang terakhir yaitu akses nomor 3 untuk mengupdate skor bagi user yang login. Untuk pengecekan API-nya saya menggunakan Postman dengan localhost game Taufik dan yang barusan user access.php. Selanjutnya kita akan langsung masuk ke dalam gamenya. Oke. Di sini terdiri dari beberapa layout dan juga event sheet. Tentu saja layout yang pertama kali kita akan bangun yaitu layout login. Pada layout login sederhana saja, kita diberikan dua isian text box yaitu username dan juga password. Dilengkapi dengan tombol login dan juga tombol daftar. Selanjutnya kita akan langsung ke halaman pendaftaran yaitu registrasi. Dalam event sheet login yang akan menghubungkan ke dalam registrasi, di sini kita menambahkan beberapa event sheet, yaitu ada button login yang akan mengeling kepada layout cover jika jika login itu berhasil. Tapi jika kita belum memiliki akun, kita bisa langsung menekan tombol registrasi dan akan go to layout registrasi. Di sini juga dilengkapi dengan Ajax jika gagal get data. Selanjutnya kita akan ke layout registrasi. Sederhana saja, layout registrasi konsepnya sama seperti login, yaitu memasukkan username dan juga memasukkan password. Ada tombol daftar sekarang dan juga tombol kembali. Pada event sheet registrasi, di sini terjadi event Ajax, yaitu update user dan juga password untuk pembuatan akun. Oke, jika setelah registrasi berhasil, kita akan kembali ke halaman login, memasukkan username dan juga password. Jika benar, maka kita akan langsung diarahkan ke halaman cover. Covernya sederhana saja, terdiri dari desain yang sederhana dan juga 3 tombol, yaitu button play, button about, dan juga button
leaderboard. Jika kita menekan tombol about, maka akan muncul halaman berikutnya, yaitu about tentang saya sendiri. Jika menekan tombol button home, kita akan dikembalikan ke halaman cover. Di sini kita disediakan tombol untuk menuju ke halaman leaderboard. Pada layar leaderboard sederhana saja. Di sini kita terdiri dari 3, yaitu peringkat, username, dan juga skor. Pada event sheet leaderboard terdiri dari beberapa event, yaitu tentu saja kita membutuhkan parameter Ajax untuk post to URL. Selanjutnya kita akan memunculkan teks menggunakan tokenat, dan juga ada animasi-animasi yang dapat mempermudah user untuk melihat leaderboard. Oke, selanjutnya kita kembali ke halaman cover. Nah, terakhir di halaman cover disediakan button play untuk player langsung bisa memainkan gamenya. Di sini saya membangun 3 level, yaitu layout 1 untuk level 1, layout 2 untuk level 2, dan selanjutnya sampai level 4. Pada game utamanya di sini, yaitu kita sebagai player akan melaju melawan musuh-musuh dan menghadapi rintangan. Sebagai skornya kita dapat mengkoleksi ini berupa diamond atau gem saya menyebutnya, yang akan langsung masuk ke dalam scoring, yaitu di atas ini ada gem dan juga ada heart player, yaitu sebagai nyawa player kita. Selanjutnya ada collectible, yaitu kunci. Jika kunci ini berkoalisi dengan player, maka kunci ini akan melakukan event destroy dan akan langsung menambahkan kuncinya ke dalam HUD yang di atas ini. Ini terjadi pada event sheet platform. Jika player berkoalisi dengan blue gem, maka gemnya akan didestroy dan akan menambahkan 1 parameter global number pada gem. Dan juga sama jika player berkoalisi dengan musuh-musuh yang tersedia pada level, maka akan melakukan subtract 1 darah pada global number, yaitu player heart. Sederhana saja untuk event sheet kali ini. Hanya ada animasi button restart, button next, apalagi stat win, ada animasi player berjalan, berdiri, loncat, dan juga ada animasi untuk koleksi key-nya. Jika player bercoalition dengan kunci, maka kuncinya akan dihancurkan, akan menambahkan 1 parameter pada global number, yaitu kunci, dan juga akan membuka sebuah pintu pada akhir level. Pintu ini ditujukan untuk transisi antara level 1 ke level selanjutnya. Selanjutnya ini level 2, sama-sama saja konsepnya seperti barusan. Level 3 dan juga level 4. Untuk nilai edukasinya, di sini saya tambahkan beberapa bangunan-bangunan yang bersejarah pada negara Indonesia, yaitu contohnya seperti Monas, dan juga diberikan sebuah deskripsi singkat tentang edukasi sejarah yang ada di Indonesia, terutama bangunan-bangunan yang bersejarah. Selanjutnya yaitu halaman setelah kita beres melakukan 4 level. Jika kita sudah beres melakukan menyelesaikan gamenya, maka akan ditampilkan sebuah menu ucapan selamat kepada player yang telah menyelesaikan game. Setelah ucapan selamat ini muncul, maka akan ada button selanjutnya atau button next yang akan mengarahkan player ke halaman skor, yaitu di sini player akan diperlihatkan jumlah skor yang player dapatkan guna mengkoleksi gem-gem yang telah disediakan di dalam game. Di sini untuk event sheet-nya
yaitu ada Ajax juga, akses nomor 3 untuk input nilainya menggunakan parameter post to URL. Maka setelah dipost oleh Ajax akan muncul ke halaman leaderboards. Nah, di sini akan menampilkan leaderboard peringkat 1 sampai 10 karena kita dalam programnya kita hanya menampilkan 10 skor paling besar saja. Pada event sheet leaderboard di sini terdiri dari Ajax juga, yaitu metodenya post to URL dengan menggunakan localhost yang barusan kita buat. Selanjutnya menggunakan loop index dan lain-lain. Kita akan langsung mencoba gamenya apakah ada error atau tidak. Oke, baik. Kita akan melakukan uji coba game. Pertama-tama, misalkan kita tidak memiliki akun. Dengan mudah kita hanya dengan menekan tombol daftar di sini untuk membuat akun. Sebagai contoh akunnya yaitu Taufik 13. Masukkan passwordnya misalkan mudah. Daftar sekarang. Setelah akun telah terdaftar, maka kita langsung bisa melakukan login. Namun jika kita melakukan kesalahan password seperti contoh, maka login tidak dapat bisa dilakukan. Jika password benar, maka login bisa dilakukan dan akan dilangsungkan menuju halaman cover. Untuk button about bisa kita tekan. Ini merupakan halaman about. Kembali ke rumah, tombol leaderboard langsung mengarahkan ke leaderboard. Di sini saya sudah sediakan 10 akun sebagai contoh dari peringkat 1 sampai peringkat 10. Skor paling besar 99 sampai skor paling terkecil yaitu 0, berurutan dari yang paling besar ke paling kecil. Oke, mari kita coba gamenya dengan menekan tombol play. Untuk rewardnya, player akan diberikan reward yaitu skor berupa gem. Untuk punishmentnya, jika player berkoalisi dengan musuh, maka punishmentnya player akan mengurangi 1 heart dari 5 heart yang tersedia. Namun untuk rewardnya, player juga bisa menambahkan bonus gem jika player berkoalisi dengan menghancurkan musuh, yaitu dengan cara gitu. Akan muncul animasi balet plus 2 untuk menambah gemnya. Kita bisa menghancurkan semua musuh dengan cara menghancurkannya dari atas. Seperti itu. Oke, kita selesaikan misinya, yaitu mengkoleksi 3 kunci. Maka pintu akan terbuka. Akan muncul halaman level complete dan kita akan suruh tekan tombol next untuk melanjutkan ke level selanjutnya. Konsepnya sama, kita diberikan kunci sebanyak 3 kali. Jika player darahnya 0, maka akan muncul halaman game over dan player akan dikembalikan ke level utama lagi. Dan ada juga player akan langsung kalah jika player terjatuh dari platform. Maka akan muncul game over. Oke, kita coba selesaikan gamenya. Untuk nilai-nilai edukasi di sini saya tambahkan beberapa deskripsi sejarah-sejarah gedung yang ada di Indonesia.
dan juga ada nilai agama yang bisa kita jadikan edukasi kepada anak-anak. Oke, di sini saya mendapatkan skor sebanyak 57 gem. Maka di sini akan ada ucapan selamat kamu telah menyelesaikan game. Dan sini kita akan diperlihatkan skor kamu yaitu 57. Dan sekarang leaderboardnya akan berubah. Kita akan bisa mengecek lagi leaderboardnya, itu Taufik 13 pada posisi 4, skor kita yaitu 57. Baik, sekian saja yang dapat saya presentasikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.